Nah, mungkin sebagian dari Anda ada yang bertanya, kalau sudah diiris kecil-kecil, apakah gedebok pisangnya bisa langsung diberikan ke ayam? Sebetulnya bisa-bisa aja, tapi sayanglah, alangkah lebih baiknya jika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjadi peternak skala rumahan, mengapa tidak? Setelah buah pisang dipanen, umumnya gedebok atau batang pisang akan dibiarkan saja menjadi limbah. Padahal jika Anda mau sedikit kreatif, gedebok pisang bisa Anda sulap menjadi pakan alternatif atau pakan tambahan bagi ayam-ayam peliharaan Anda. Ini artinya Anda bisa lebih menghemat biaya pakan. Nah, adapun cara mengolah gedebok pisang menjadi pakan ayam sebetulnya tergolong cukup mudah ya. Anda ingin tahu? Silakan Anda tonton video ini secara lengkap supaya tutorial yang akan kami sampaikan sebentar lagi bisa Anda terima dengan jelas sehingga dapat langsung Anda praktekkan. Oke, sebagai bahan praktek, kebetulan ini ada batang pisang yang roboh, jadi daripada mubazir, maka kami akan mengolahnya menjadi pakan ayam. Yuk sama-sama kita simak tutorialnya berikut ini. Langkah pertama, silakan Anda potong-potong batang pisang menjadi beberapa bagian yang lebih pendek. Hal ini bertujuan untuk memudahkan Anda dalam mengolahnya nanti. Selanjutnya, langkah yang perlu Anda lakukan adalah mengupas kulit gedebok pisang yang bagian luar. Sebab untuk pakan ayam, yang akan kita manfaatkan adalah bagian dalam dari gedebok pisang. Ini dia gedebok atau batang pisang bagian dalam yang akan kita olah. Jika menurut Anda ukurannya masih kepanjangan, maka silakan Anda pendekkan dulu menjadi beberapa bagian. Setelah itu silakan Anda kupas lagi kulitnya satu persatu. Oh ya, kalau Anda mau menggunakan mesin cacah, Anda bisa langsung mencacah batang pisang ini tanpa mengupas kulitnya. Tapi karena kita menggunakan cara manual, maka bilahan-bilahan kulit batang pisang ini perlu Anda kupas dulu. Kemudian setelah proses pengupasan selesai, silakan Anda belah-belah kulit gedebok pisangnya menjadi semacam stik atau berbentuk kecil memanjang. Kemudian untuk langkah selanjutnya, Anda tinggal mengiris gedebok pisang ini menjadi potongan-potongan kecil, sehingga akan membuat ayam lebih mudah mematuknya. Oke, inilah gedebok pisang bagian dalam yang sudah kita iris kecil-kecil. Sebagai contoh, yang kami gunakan ini hanya 2 kg saja ya. Nah, mungkin sebagian dari Anda ada yang bertanya, kalau sudah diiris kecil-kecil, apakah gedebok pisangnya bisa langsung diberikan ke ayam? Sebetulnya bisa-bisa aja, tapi sayanglah, alangkah lebih baiknya jika Anda fermentasi dulu, sebab selain akan lebih tahan lama, nilai nutrisi yang terkandung dalam irisan batang pisang ini pun juga akan lebih meningkat lagi. Oh ya, mengenai cara fermentasinya, sebetulnya sama saja seperti video-video kami sebelumnya. Salah satunya ada di video yang berjudul Cara Fermentasi Pakan Ayam, Menyulap Pakan Bermutu Rendah Jadi Bergizi Tinggi. Baik, setelah kami pertimbangkan, sepertinya akan jauh lebih baik jika tutorial mengenai cara fermentasi gedebok pisang ini kami ulas dalam video ini. Sekaligus nanti juga akan kami sampaikan bagaimana cara pemberiannya kepada ayam. Jadi silakan Anda tonton video ini hingga akhir. Oke, sebelum Anda membuat pakan fermentasi dari gedebok pisang, silakan Anda siapkan dulu bahan-bahan pendukungnya. Pertama, sebagai bahan tambahan, Anda perlu menyiapkan dedak atau bekatul sebanyak 1 kg. Kemudian silakan Anda sediakan probiotik atau bakteri starter. Dalam hal ini, kami menggunakan E4 peternakan sebanyak 2 tutup botol. Oh ya, misalkan Anda mau pakai Yakult, SOC atau produk yang lainnya, juga nggak apa-apa. Yang penting fungsinya tetap sama. Berikutnya yang perlu Anda sediakan ialah molase atau tetes tebu dengan takaran 3 tutup botol EM4. Namun jika Anda belum punya molase, Anda boleh menggantinya dengan 1 butir gula merah
atau 4-5 sendok makan gula pasir. Selanjutnya, bahan yang terakhir adalah air bersih sebanyak 1 liter atau secukupnya. Baik, setelah semua bahan-bahan yang diperlukan sudah siap, maka Anda tinggal membuat fermentasinya. Caranya, silakan Anda tuangkan molasenya ke dalam air sebanyak 3 tutup botol E4. 1, 2, 3. Kemudian tuangkan juga E4 sebanyak 2 tutup botol. 1, 2. Langkah selanjutnya, silakan Anda aduk hingga semuanya dapat tercampur dengan merata. Oh ya, karena molase ini teksturnya lumayan kental, usahakan ketika Anda mengaduk, molasenya itu benar-benar larut dalam air ya. Jadi agak lama dikit ngaduknya, nggak masalah. Berikutnya, silakan Anda angkat dan diamkan larutannya selama 15-30 menit. Oke, sambil kita menunggu larutannya, Anda bisa memasukkan dedaknya ke dalam irisan gedebok pisang. Setelah itu, lakukanlah pengadukan supaya dedak dan irisan gedebok pisangnya bisa tercampur merata. Nah, setelah 15 atau 30 menit berlalu, silakan Anda siramkan larutannya ke dalam bahan pakan yang akan Anda fermentasi. Selanjutnya, Anda aduk sampai semua bahan dapat tercampur menjadi satu secara merata. Setelah proses pengadukan selesai, siapkanlah kantong plastik, kemudian silakan Anda masukkan semua bahan pakan ke dalamnya. Oh ya, selain kantong plastik, Anda juga bisa menggunakan ember, bak, baskom, atau wadah lainnya. Yang penting bisa ditutup rapat, sehingga udara tidak bisa keluar masuk ya. Karena sistem fermentasi yang kita gunakan adalah anaerob, jadi tidak membutuhkan udara selama proses fermentasi berjalan. Oke, jika semua bahan sudah Anda masukkan ke dalam kantong plastik, silakan Anda padatkan dulu untuk meminimalisir adanya rongga udara. Selanjutnya, silakan Anda keluarkan dulu sisa-sisa udara yang sekiranya masih ada dengan cara merapatkan plastiknya. Kemudian Anda tahan pangkalnya dengan tangan kiri, lalu tariklah sampai ke ujung plastik dengan tangan kanan. Setelah itu, silakan Anda putar-putar dan tekuk ujung plastiknya. Kemudian Anda ikat dengan karet gelang. Baik, pembuatan pakan fermentasi dari gedebok pisang sudah selesai. Jika sudah seperti ini, maka tinggal Anda letakkan di dalam ruangan yang tidak terkena sinar matahari langsung. Kemudian ya tinggal Anda tunggu aja sampai minimal 24 jam, atau kalau mau Anda fermentasi selama 48 jam juga nggak apa-apa. Oke, setelah 24 jam, seperti biasanya, bahan pakan yang sudah mengalami proses fermentasi akan beraroma wangi seperti tape. Selanjutnya, jika Anda mau memberikan gedebok fermentasi ini ke ayam, silakan Anda ambil dulu seperlunya. Kemudian, kalau Anda rasa sudah cukup, sebaiknya Anda tutup kembali kantong plastiknya menggunakan karet gelang. Sekedar info, sebelum gedebok fermentasi ini Anda berikan ke ayam, ada baiknya Anda diamkan, Anda angin-anginkan dulu selama 30-60 menit. Setelah itu, jika Anda mau membuat pakan semi fermentasi, ya tinggal Anda tambahkan dengan bahan pakan lainnya, seperti fur, polar, konsentrat, dan lain sebagainya. Oke, sepertinya itu dulu yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan harap maklum jika ada sesuatu yang kurang diperkenankan. Sampai jumpa lagi di video sharing berikutnya. Salam kokok petok, salam peternak Indonesia, sukses selalu buat kita semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.